dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki pengetahuan atau kemampuan heterogen jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, dan jenis kelamin yang berbeda. Maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang mempraktekkan konsep belajar dengan mengaitkan dengan keadaan dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Dalam pembelajaran kontekstual ada 8 komponen yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu membuat keterkaitan yang bermakna. Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Yang keempat yaitu model pembelajaran discovery learning atau model pembelajaran penemuan terbimbing. Adalah proses belajar di mana siswa tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dan menemukan konsep. Langkah-langkah persiapan dalam metode penemuan terbimbing yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. 4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan belajar yang berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang ketujuh yaitu melakukan penilaian proses dan belajar siswa. Model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Adalah suatu model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Yang ketiga, tahap investigasi. Yang keempat, pertukaran pengetahuan. Yang kelima yaitu penilaian. Materi selanjutnya yaitu rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan
kreativitas anak. Rumpun model pembelajaran yang pertama yaitu model interaksi sosial. Pada model ini lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan serta didik. Di sini guru harus pandai-pandai dalam mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan siswa dan cara siswa belajar dengan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Kumpulan modelnya yaitu penemuan kelompok Herbert Talent John, perkembangan individu antar masalah. Yang kedua, inquiry atau penemuan sosial Brian Macias, Benjamin Cox, pemecahan masalah. Yang ketiga, bermain peran mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Yang keempat, simulasi sosial membantu peserta didik mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial. Yang kedua yaitu model pemrosesan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Jadi, pada model ini siswa dapat memberi tanggapannya tentang hal baru yang ia temukan dan yang ada di sekitarnya. Contohnya, mereka mengenal HP dan media lainnya, apakah berdampak baik atau buruk bagi seusia mereka. Dan di sini guru mengajarkan dan memberitahu bagaimana hal yang baik kita menemukan hal yang baru pada lingkungan hidup kita. Contoh rumpunan modelnya. Yang pertama, modal berpikir induktif desain untuk mengembangkan proses mental, di mana di sini siswa diajar untuk berani tampil dengan hal yang ia punya. Yang kedua, memori mengingat dan menyimpan hal yang diserap oleh pikirannya. Yang ketiga, model penata lanjut untuk menciptakan kemampuan yang baik. Guru mengajarkan bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri anak didiknya agar termotivasi untuk itu. Yang keempat, pertumbuhan kognitif, di mana di sini guru berusaha mengembangkan intelektual yang dimiliki anak didik tersebut. Yang ketiga yaitu model personal, merupakan model rumpunan pengajaran yang menekankan pada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kepribadian individu. Maka di sini guru menekankan proses yang lebih baik lagi agar pencapaian pribadi yang baik bagi anak didik. Guru mencontohkan hal yang baik agar ditiru anak didiknya sehingga mereka termotivasi untuk itu. Contoh rumpunannya. Yang pertama yaitu pengerjaan non-direktif. Guru lebih menekankan pada anak didik untuk dapat membentuk kemampuan atau kesadaran diri individu. Yang kedua, latihan kecerdasan. Guru di sini meningkatkan kemampuan anak didiknya berdasarkan pemahaman pribadi sendiri. Yang ketiga, sinetik kreativitas. Di sini anak lebih berkreasi untuk mengemukakan idenya. Yang keempat yaitu model perilaku. Pada model ini, peserta didik dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan berurutan. Rumpunan model perilaku yang pertama yaitu manajemen kontingensi dan kontrol diri berupa fakta yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Yang kedua, relaksi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan tujuan yang diajarkan untuk pribadinya. Yang ketiga, latihan langsung ini berkaitan perilaku